Saya bersekolah di TK sampai SMA, berarti kan ada pengalaman yang sangat positif ya gitu. Kenapa orang tua saya juga dulu mempercayakan sekolah damai. Saya tidak ragu untuk masukin anak saya di sekolah damai. Di sekolah damai itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, balik lagi nggak cuman hanya akademis gitu ya, tetapi mengajarkan sikap ya, mindset, kemudian tentang mentalnya gitu. Karena kita sebagai orang dewasa kita juga tahu ya bahwa hal-hal itu justru yang akan jauh lebih penting ketika menghadapi hidup ya nantinya gitu. Bahwa saya merasa guru-guru di sekolah damai itu bukan hanya mengajar hanya sebagai kewajiban, tapi mereka itu mengajar dengan hati. Gitu. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast YBHK, sukses bersama YBHK. Hari ini kita dengan tema podcast kita yaitu testimoni alumni. Sekarang saya dengan bersama ibu yang sangat cantik. Ya, ibu silakan memperkenalkan diri ibu kepada Sobat YBHK. Ya, halo semuanya, nama saya Maria Agustin, saya adalah alumni dari Sekolah Damai, lulusan dari tahun 2005. Ada belum tahu nih Bu, kalau ibu ternyata tuh alumni dari TK sampai sekarang anak ibu bersekolah di TK Damai ya? Betul. Wah, sangat lama sekali nih. Oke. Pertama-tama nih Bu, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya Bu ya. Yang pertama, kenapa sih Bu memilih Sekolah Damai dari TK sampai sekarang anak ibu bersekolah di sana? Pertama saya suka itu adalah lingkungannya ya, lingkungannya sangat positif kalau menurut saya. Jadi sebenarnya saya bersekolah di TK sampai SMA, berarti kan ada pengalaman yang sangat positif ya gitu. Kenapa orang tua saya juga dulu mempercayakan sekolah damai. Salah satunya adalah pengalaman yang sangat positif atau lingkungan yang positif. Misalnya ya pendidikan ya. Jadi saya diajarkan juga bukan hanya dari sisi akademis ya, tapi bagaimana bersikap, kemudian punya sikap ya, punya motivasi, itu semua saya dapetin dari sekolah damai. Makanya ketika saya punya anak dan saya ya tinggal juga di lingkungan yang sama, saya tidak ragu untuk masukin anak saya di sekolah damai gitu. Baik Ibu, berarti fokusnya lebih ke sikap ya Bu ya. Untuk betul. Lebih tepatnya Bu, karakter sama sikap yang selama ini ada waktu Ibu bersekolah di sekolah damai. Apa nih Bu kira-kira karakter yang muncul dan tertanamkan? Karakter yang pertama itu mandiri ya. Jadi memang kita belajar itu karena kalau ada akademis kita bisa ya. Maksudnya semua anak mungkin bisa dapat nilai ulangan 100 gitu ya. Tapi sikap mandiri, kemudian sikap pantang menyerah gitu. Itu kan nggak bisa kita dapatkan hanya dengan belajar akademis gitu ya. Betul. Tapi benar-benar kita belajar dari satu panutan dari guru-guru kita. Kemudian pastinya dari lingkungan keluarga juga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian pertemanan kita. Dan di sekolah damai itu saya melihat karena lingkungannya kondusif dan positif, hal-hal itu akhirnya yang membentuk sih sikap dan mental kita juga gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh ngomongnya mental health ya gitu ya. Nah itu mental itu dibentuk juga di sekolah gitu. Kita lanjutkan Bu, untuk selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, waktu semasa sekolah nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih guru-guru di sekolah sana, di sekolah damai kita ini? Kalau saya merasanya sebagai saya alumni ya, saya dulu sekolah gitu ya, yang paling saya ingat itu adalah guru-guru itu sangat mendukung apa yang siswa-siswa itu lakukan, dalam artian yang positif ya pastinya gitu ya. Jadi kalau di sekolah damai itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, balik lagi nggak cuman hanya akademis gitu ya. Akademis tetap didukung ya. Saya ingat waktu itu pengalaman saya salah satunya mengikut sertakan siswa ini ke Olimpiade Fisika. Itu salah satunya saya pernah ikut. Kemudian yang kedua nggak hanya di akademis, ekstrakurikuler. Itu juga bagus ya, banyak misalkan yang untuk ke arah apa namanya paskibra gitu ya, kemudian musik gitu ya, itu juga banyak didukung sama lingkungan sekolah damai gitu. Jadi menurut saya sih itu pengalaman-pengalaman saya ya yang menyenangkan di sana. Oke.
Banyak sekali ya Bu ya pengalaman dengan guru-guru juga ya. Betul. Guru-guru yang sangat mensupport apapun kegiatan positif yang kita dilakukan itu sangat diperlukan sekali Bu. Betul. Selanjutnya nih Bu, kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Cerita apa Bu? Ada nggak cerita berkesan gitu yang Ibu pernah alami selama bersekolah di sekolah damai? Sebenarnya banyak ya, pengalamannya banyak banget gitu ya. Cuman mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu semuanya di sini. Cuman salah satu yang paling berkesan buat saya, jadi salah satu guru gitu ya yang mengajar di sekolah damai gitu ya. Saya ingat banget dulu kan kita ujian nasional ya gitu ya, pasti kan. Nah waktu ujian nasional itu kan lumrah kalau pengawas ujian itu bukan guru dari sekolah tersebut. Biasanya kan di random gitu ya. Nah, kemudian guru yang mengajar di sekolah damai ini mengawas di salah satu sekolah yang lain gitu. Tetapi yang bikin saya salut itu adalah guru itu dengan passionate gitu ya, dengan passion yang luar biasa. Dia kembali ke sekolah langsung mengajak anak-anak didiknya untuk mencoba ya melihat jawaban dari ujian nasional tersebut yang sudah kita lewati untuk memastikan anak-anak didiknya itu benar gitu jawabannya dan lulus gitu ya ujian nasional. Jadi saya rasa kalau tidak ada passion, tidak ada rasa menyayangi gitu ya anak didiknya, guru itu tidak akan melakukan hal itu. Jadi itu salah satu pengalaman yang sangat membekas ya di ingatan saya, bahwa saya merasa guru-guru di sekolah damai itu bukan hanya mengajar hanya sebagai kewajiban, tapi mereka itu mengajar dengan hati. Dengan hati, betul. Gitu. Sangat tulus sekali ya Bu ya. Betul. Sampai hal-hal yang mungkin tidak terbalaskan jasanya mereka tetap lakukan ya Bu. Betul, betul banget. Gitu. Sangat teringat Bu sampai sekarang itu betul, ya. Pasti diceritakan ya. Iya, saya angkatan kan saya lulusan 2005. Jadi udah lulus 18 tahun yang lalu. Ibu masih kelihatan muda ya Ibu. Ibu masih kelihatan muda banget. Iya, saya udah 18 tahun yang lalu lulus, tapi ingatan itu selalu melekat gitu ya. Apa sebenarnya kita seumuran nih Bu? Sebenarnya kita seumuran. Iya, kita seumuran kok sebenarnya. Panggil kakak aja. Kakak ya, harusnya enggak Bu, kakak, harusnya kakak. Kita ganti kakak aja biar lebih seumuran ini. Iya. Kita lanjut Bu. Selama Ibu bersekolah di sekolah damai, perbedaan apa Bu yang Ibu lihat sekarang ya sama sekolah damai yang dulu, dari segi fasilitas, mungkin kegiatan juga gitu? Kalau saya ngelihat pastinya yang pertama adalah infrastruktur ya. Jadi saya ngerasa sekolah damai itu jauh lebih berkembang, banyak perbaikan-perbaikan dan terutama fasilitas-fasilitas. Saya ingat dulu kalau lagi kita sekolah, kita suka nulisnya masih pakai kapur gitu ya. Paling mentok itu pakai spidol whiteboard gitu ya. Di zaman kakak ya, bukan Bu ya. Di zaman kakak ini masih pakai kapur ya? Masih pakai kapur. Dan kita tugas piket biasa lah ya gitu ya. Okay. Dan spidol dan whiteboard itu udah yang paling keren waktu itu yang kita kita milikin gitu. Tapi dengan sekarang kan udah berkembang zaman dan saya rasa sekolah damai itu nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi malah mengikuti gitu. Memang prasarana yang dibutuhkan, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengajar gitu ya, sekolah damai itu bisa mengikuti dan pastinya tentunya buat kebaikan anak-anak didiknya gitu. Jadi makanya ya saya nggak ragu lah dengan kualitasnya, apalagi dengan sekarang fasilitas yang sudah ditambah dan diperbaiki gitu. Menyesuaikan ya Bu, itu sangat penting sih Bu. Banyak sekolah-sekolah yang tertinggal itu karena tidak menyesuaikan perkembangan zaman. Perkembangan zaman tuh memang harus disesuaikan, atau enggak memang sekolahnya nggak bakal maju begitu ya Bu ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Katanya anak Ibu bersekolah di sekolah damai ya? Betul. Kalau boleh tahu TK, SD, SMP, SMA? Sekarang masih di KB. Kelompok bermain. Iya, betul. Berarti umurnya berapa tuh Bu? Baru aja umur 4 tahun. November. Siapa namanya? Namanya Emma Michelle. Ya. Emma ini mirip papa atau mamanya nih? Lebih mirip papa. Oh, lebih mirip papanya. Lebih mirip papa karena anak cewek kali ya. Cewek. Iya. Udah berapa lama Bu Emma bersekolah di TK Damai? Baru masuk sebenarnya tahun ini. Jadi tahun ajaran waktu bulan Juli ya kalau nggak salah gitu ya. Ya kurang lebih baru beberapa bulan sebenarnya. Kurang lebih 6 bulan lah ya. Nah, bagaimana Bu untuk Emma sendiri? Apa yang Ibu lihat dari Emma selama 6 bulan pendidikan, perubahan sikap karakter dan cara dia merespon teman-temannya bagaimana? Kalau saya ngelihatnya gini, kalau di rumah ya selama ini kan
apalagi kan kita tahu 2020 pandemi sampai ke sekarang gitu ya, kan anak tuh kebanyakan main di rumah gitu ya, kurang bisa sosialisasi gitu ya. Dengan masuk ke KB Damai gitu ya, saya ngelihat yang paling positif itu adalah mulai terbuka sama anak-anak ataupun lingkungan yang baru yang tadinya mungkin agak-agak takut gitu ya, sekarang udah lumayan lebih berani, minimal nggak nangis-nangis jerit-jerit gitu ya. Itu satu. Yang kedua lebih ke arah mulai mandiri ya. Jadi mandirinya itu udah mulai terbentuk dengan cara apa? Misalkan pakai sepatu dia udah mulai sendiri gitu ya, pakai kaos kaki sendiri, kemudian ngambil bekal, masukin bekalnya ke tasnya, beresin tasnya itu udah sendiri gitu. Untuk jadi, ukuran KB, kadang ada loh TKA, TKB yang masih pakai sepatu minta dibantuin gitu. Untuk ukuran KB udah bisa itu. Sebenarnya sih ya kadang-kadang dia minta bantuin tuh kadang-kadang. Tapi kalau kita bilang, ayo pakai sendiri dong, coba, kan di sekolah udah diajarin gitu, mau untuk ikutin. Karena memang saya yakin bukan hanya di rumah ya diajarkan, tapi pasti di sekolah dibentuk juga dengan pendidikan yang disiplin gitu ya. Nah, jadinya anaknya bisa terbentuk gitu karakternya. Oke, sangat baik, banyak sekali ya Bu perkembangan dari Emma sendiri ya. Ini merupakan suatu awal yang bagus. Ibu sudah mempercayakan TK Damai untuk Emma. Semoga kedepannya sikap-sikapnya Emma, skala karakter yang Emma punya semakin positif ya Bu ya. Amin. Untuk sekarang nih Bu, saya mau tanya, setelah kita ngobrol nih lumayan lama, kira-kira apa nih yang Ibu pengen sampaikan ke orang tua yang mungkin sedang bingung Bu mencari sekolah untuk anak-anaknya? Ya. Jadi kalau sebagai alumni dan sebagai orang tua murid juga ya, murid Damai, saya mengajak orang tua murid yang mungkin masih bingung masukin anaknya ke sekolah mana. Sekolah Damai itu bisa jadi pilihan bagi Bapak dan Ibu semuanya, Mami Papi, untuk jangan ragu masukin anaknya ke sekolah Damai. Karena sekolah Damai itu bukan hanya mengajarkan sisi akademis kepada murid gitu ya, tetapi mengajarkan hal yang jauh penting ya, lebih penting, yaitu adalah sikap ya, dan juga mindset, kemudian tentang mentalnya gitu. Karena justru kita sebagai orang dewasa kita juga tahu ya bahwa hal-hal itu justru yang akan jauh lebih penting ketika menghadapi hidup ya nantinya gitu. Jadi bukan masalah hanya pintar-pintaran akademis, itu tetap pasti diajarkan, tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang diajarkan dengan lingkungan positif yang tercipta di sekolah Damai. Betul sekali. Terima kasih Ibu untuk ajakannya kepada orang tua murid yang bingung. Semoga dengan podcast kita kali ini banyak orang tua murid yang terjawabkan ya dengan pertanyaan sekolah Damai ini bagaimana sih? Terus ini kita udah punya alumni nih dari TK, SD, SMP Damai, ketemu Damai mulu ya Bu. Kalau ada Universitas Damai saya mau masuk ikut universitas dulu. Apa kita buka sekarang langsung Bu? Ya boleh juga kalau misalkan memang ternyata bisa ya Universitas Damai, itu sangat membantu juga gitu sebenarnya. Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang ngobrol dengan saya. Saya merasa senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu di sini. Ibu cantik ini, kakak cantik ini. Oke, kita mau yel-yel podcast kayak sukses bersama YBHK. Kalau aku bilang podcast YBHK, sukses bersama YBHK. Oke Bu? Oke. Podcast YBHK, sukses bersama YBHK.